Halo, nama saya Tesya dan hari ini saya akan mereview buku dari Mark Manson. Nah, buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, Mark Manson ini adalah seorang blogger dari tahun 2009 dan berasal dari New York. Nah, di buku ini tidak hanya menjelaskan secara teoritis saja, tetapi dengan narasi-narasi singkat yang menunjukkan maksud yang ingin disampaikan oleh Mark Manson. Nah, dalam buku ini sebenarnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah Mark Manson ingin menjelaskan bagaimana sih seseorang itu dalam menanggapi hal-hal yang ada di dalam hidup seseorang. Nah, beberapa insight baru yang saya dapatkan setelah membaca buku ini saya rangkum dan memiliki benang merah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai emosi. Nah, sebenarnya kita sebagai makhluk hidup tentunya kita memiliki emosi ya. Nah, tetapi apakah kita tahu emosi itu apa? Nah, emosi yang dijelaskan dalam buku ini adalah suatu bentuk umpan balik terhadap hal-hal yang menimpa kita. Nah, Mark Manson menjelaskan ada dua jenis emosi, yaitu ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Nah, emosi positif ini adalah balasan atas tindakan yang tepat. Nah, misalkan emosi positif itu seperti senang atau terharu, bahagia, seperti itu. Nah, emosi negatif adalah panggilan untuk bertindak. Nah, emosi negatif ini seperti misalkan marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. Nah, kalau kita menekan emosi negatif yang ada di dalam diri kita, itu artinya kita juga melewatkan suatu umpan balik untuk bertindak. Nah, sebagai contohnya nih, misalkan Anda tidak mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Nah, itu kita hanya merasa sedih, kecewa, dan berlalu begitu saja. Nah, saat itu juga Anda melewatkan satu kesempatan di mana Anda sebenarnya bisa untuk memperbaiki. Misalkan seperti setelah Anda merasa kecewa atau sedih, terus Anda berpikir, kenapa saya merasa sedih? Apakah karena nilai 100 itu begitu berharga buat saya? Lalu kita bisa memperbaiki ke depannya. Sebenarnya yang salah itu apa? Apakah cara kita belajar atau kita kurang mempersiapkan diri dan sebagainya. Jadi ketika kita mengetahui emosi negatif yang ada di dalam diri kita dengan baik, maka kita bisa memberikan umpan balik yang bagus untuk kedepannya terhadap diri kita sendiri. Nah, pengingkaran terhadap emosi negatif di dalam diri kita akan menimbulkan emosi negatif yang lainnya yang lebih dalam dan lebih berkepanjangan. Nah, hal yang baik yang dilakukan atau hal yang sehat untuk dilakukan, Mark Manson menjelaskan bahwa kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang sehat atau mengungkapkannya dengan cara-cara yang kita miliki pada diri kita sendiri. Lalu poin selanjutnya yang saya dapatkan dalam buku ini adalah mengenai penghargaan diri. Dalam penelitian yang dilakukan, sebenarnya penghargaan diri adalah bagaimana orang yang menilai dirinya itu tinggi itu cenderung memberikan kinerja yang baik dan memberikan sedikit masalah dalam pekerjaannya. Namun pada faktanya mengenai penghargaan diri ini sebenarnya kita itu diberitahu betapa suksesnya atau betapa baiknya atau betapa tingginya seseorang itu belum tentu menentukan seberapa sukses atau seberapa istimewanya orang tersebut. Jadi bukan bagaimana seberapa positif mereka itu, tetapi bagaimana ia mengetahui nilai-nilai negatif yang ada di dalam dirinya, lalu ia memperbaiki nilai-nilai negatif itu untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Jadi penghargaan diri yang tinggi itu adalah ketika kita mengetahui hal-hal yang negatif di dalam diri kita, lalu kita menyadarinya, lalu kita memperbaikinya untuk hal-hal yang lebih baik kedepannya. Dari penghargaan diri ini kita mengetahui bahwa kita telah menimbulkan suatu nilai. Nah, tetapi sebelum kita menimbulkan suatu nilai atau melahirkan suatu nilai, kita sebelumnya harus mengetahui dulu nih kesadaran diri kita itu seperti apa atau diri kita itu seperti apa. Nah, di dalam buku ini ada satu penggambaran unik mengenai bawang kesadaran diri, yang mana
lapisan demi lapisan diri itu digambarkan seperti bawang. Nah, lapisan pertama adalah lapisan mengenai kita harus mengetahui dulu emosi itu seperti apa, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu yang kedua adalah mengapa kita merasakan emosi tersebut. Nah, pertanyaannya itu seperti mengapa sih kita sedih atau mengapa sih kita senang. Lalu apakah karena kita kurang cukup bisa melakukannya atau kita juga kurang cukup handal untuk melakukannya. Lalu bagaimana kita menilai suatu kesuksesan atau kegagalan itu. Nah, setelah pertanyaan ini kita jawab, lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah dengan standar apa kita menilai diri kita sendiri. Nilai yang kita pegang akan menentukan ukuran yang kita gunakan untuk mengukur diri kita sendiri dan orang lain. Nah, ketika kita ingin melihat suatu permasalahan dengan cara yang lain, maka kita juga harus mengubah nilai yang ada di dalam diri kita, dan juga ubahlah bagaimana cara kita mengukur suatu kesuksesan atau kegagalan. Nah, ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita, itu sama artinya bahwa kita terlalu mementingkan atau mempedulikan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memfokuskan diri kita kepada nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita, maka kita akan lebih improve atau lebih menaikkan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita. Lalu kita akan mendatangkan kebahagiaan secara lahiriah, batiniah, dan mendatangkan kesuksesan sebagai imbal baliknya. Semakin banyak hal-hal yang mengancam identitas Anda atau semakin banyak hal-hal yang mengancam cara Anda untuk berpikir, maka Anda akan merasa untuk menghindari melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Seperti misalkan Anda ingin sukses, selalu Anda berpikir untuk takut gagal, takut sukses, dan tidak akan melakukannya, tidak akan melakukan hal yang membuat Anda itu sukses atau mencapai tujuan Anda. Maka perbaikan itu lahir dari berbagai ribuan kesalahan dan perbaikan. Maka apabila kita melihat seseorang yang sukses, itu mungkin saja dia juga sudah melewati berbagai macam kesulitan di dalam dirinya. Jadi jangan pernah membandingkan kesusahan orang dengan kesusahan kita sendiri, karena kita juga pasti memiliki ribuan kesalahan yang kita dapat perbaiki. Nah, jadi di dalam buku Mark Manson ini, Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah memberikan kita insight baru bahwa kehidupan itu tidak hanya kita yang bodoh amat secara lahiri secara kita tahu ya udah bodoh amat, tetapi kita lebih memfokuskan pada nilai-nilai yang positif yang bisa kita fokuskan, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita untuk lebih bisa menilai sebagaimana mestinya sukses secara nilai yang kita pegang. Kalau Anda ingin membaca buku ini dan juga mendapatkan insight-insight baru seperti saya, Anda bisa membacanya di Perpustakaan Universitas Tidar. Selalu tetap sehat, jangan lupa membaca karena membaca itu adalah jendela dunia, dan jangan lupa gunakan masker. Terima kasih.